Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Di dalam Institut Penelitian Tien Range, Song Yuyan dan Lin Jijin bersiap untuk bertarung. Yuyan bertanya, "Apa kau sudah siap?" Lalu menyuruhnya menyerang lebih dulu karena dia ingin menguji kekuatannya. Dia mengambil posisi bertahan. Tubuhnya terbuka seolah mengundang serangan. Lin Jijin langsung menerjang ke depan sembari melayangkan tendangan yang brutal. Benturannya menghantam keras, memaksa Song Yuyan meluncur mundur di lantai. Di dalam hati, dia terguncang. Mustahil, padahal dia baru menyelesaikan penempaan kulit tahap pertama. Tapi serangannya sudah cukup kuat untuk melukainya. Meskipun dia sendiri telah melalui penempaan otot tingkat kedua, kekuatan Lin Jijin tidak masuk akal. Dan yang lebih mengerikan, dia sadar anak ini akan segera melampauinya. Namun selama dia masih lebih kuat, dia harus menunjukkan posisi seniornya. Menahan batuk bercampur rasa sakit, Song Yuyan memaksakan diri untuk terlihat tenang. Dengan nada menggurui, dia menegur Lin Jijin, mengatakan bahwa dia tidak puas dengan tendangannya karena tidak diarahkan ke titik vital. Pertarungan sungguhan adalah soal hidup dan mati. Melihat jelas bahwa dia terluka, Lin Jijin memilih berpura-pura patuh. Wajahnya datar tanpa emosi dan mengangguk setuju. Setelah menenangkan diri, Song Yuyan menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Dia menantangnya untuk bertahan selama 5 menit dalam melawannya. Saat dia menerjang maju, Lin Jijin menyambut serangannya. Keduanya terlibat dalam pertarungan kecepatan tinggi yang brutal. Tinju dan tendangan beradu tanpa jeda. Saat Lin Jijin melepaskan rentetan pukulan, Song Yuyan terpaksa mundur ke posisi bertahan. Di dalam hatinya, kepanikan mulai tumbuh. Bahkan dengan kekuatan penuh, dia mampu menyamai setiap seranganku. Ketakutan yang jarang dia rasakan muncul. Aku bisa kalah. Pertarungan berlanjut, dan Lin Jijin memutuskan sudah waktunya mengakhirinya. Saat Song Yuyan melayangkan satu pukulan terakhir, dia memalsukan kekalahannya demi menjaga harga dirinya. Pukulan itu mengenai tubuhnya dan dia melemparkan diri ke belakang. Berpura-pura terhempas oleh kekuatan luar biasa, lalu jatuh menghantam lantai. Song Yuyan membantunya berdiri dan memuji potensinya. Namun di dalam, keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan ngeri dia menyadari, aku harus menggunakan 90% kekuatanku hanya untuk menang tipis. Aku yakin, dalam setahun, aku bukan lagi tandingannya. Mengalihkan pembicaraan, Song Yuyan mengatakan bahwa karena Lin Jijin telah menyelesaikan tahap pertama penempaan kulit, dia bisa mencoba membuka apertur. Dia menawarkan untuk mengajarinya metode penelitian terbarunya. Mereka duduk bersila saat dia menjelaskan teori. Tubuh manusia memiliki 366 apertur, dan menurut seni penempaan darah, yang paling mudah dibuka adalah 4 di sekitar jantung. Mengikuti instruksinya, Lin Jijin mencoba menghantamnya dengan ki dan darah pada frekuensi 10 kali per detik. Namun tiba-tiba dia membuka mata dengan frustasi. Dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Melihat kegelisahannya, Song Yuyan menenangkannya, mengatakan mungkin kekuatan fisiknya belum cukup, atau mungkin metodenya sendiri masih belum sempurna. Adegan kemudian berpindah ke ruang bawah tanah gelap di rumah leluhur keluarga Liu. Liu Chuanwu berdiri di depan kuburan yang besar. Dengan nada penuh kegembiraan yang nyaris fanatik, dia melaporkan kepada entitas di dalamnya, Master Papiliun, bahwa dia telah menemukan seorang jenius tanpa tanding. Dia yakin murid ini akan membuka apertur melalui jalur manusia berdarah murni. Liu Chuanwu berjanji bahwa sang master akan bisa bertahan hidup dengan mengandalkan pasokan ki dan darah harian dari murid itu, sehingga dia tidak perlu lagi menderita terkurung di dalam peti sempit tersebut. Setelah keheningan panjang, akhirnya suara lemah keluar dari dalam peti. Wajah Liu Chuanwu berubah muram. Hanya untuk merespon saja, sang master telah menghabiskan seluruh energi hariannya. Saat dia pergi, kekhawatiran menelan dadanya. Master Papiliun semakin melemah. Semoga Lin Jijin bisa berevolusi menjadi makhluk tingkat tinggi sebelum semuanya terlambat. Lin Jijin tiba di apartemen sambil membawa belanjaan, mengumumkan bahwa dia pulang untuk memasak. Namun King Han menghentikannya di depan pintu.
Wajahnya serius. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting. Gurunya Ma Dongji ingin dia menjalani fusi gen lebih awal dari rencananya. Gen yang dipilih adalah ubur-ubur ikan lele. Dianggap cocok untuk tahapnya saat ini. Lin Jijin mencerna kata-kata itu. Ubur-ubur ikan lele tua normal memang makhluk tingkat rendah. Namun varian raja ubur-ubur bisa berevolusi ke tingkat tinggi. Dengan kekuatan mental yang jauh melampaui makhluk selevelnya. Menurutnya, itu rencana yang bagus. Namun King Han mengaku takut. Gurunya tidak menggunakan gen biasa melainkan gen raja ubur-ubur. Tubuhnya yang lemah mungkin tidak mampu menahan materi genetik tingkat tinggi itu. Dan bisa bermutasi. Lin Jijin terkejut. Gen raja ubur-ubur sangat langka dan mahal. Dia membayangkan Ma Dongji menghamburkan uang tanpa ragu. Dan rasa iri singkat menyelinap. Namun dia menyingkirkannya. Dengan lembut, dia menepuk kepala King Han dan meyakinkannya. Makhluk tipe ubur-ubur ikan lele memiliki afinitas alami yang tinggi dengan tubuh manusia. Dan tingkat kompabilitas gen 21% miliknya berarti dia bisa menyatu dengan gen tingkat tinggi tanpa resiko. King Han lalu bertanya tentang efek sampingnya. Lin Jijin menjelaskan konsekuensi standar. Kehilangan kemampuan untuk reproduksi alami dan munculnya ciri fisik makhluk tertentu. Dia mengingatkannya bahwa sel telurnya sudah disimpan. Jika suatu hari mereka ingin punya anak, itu masih mungkin. Sambil bergandengan tangan, dia menjelaskan bahwa ciri makhluk biasanya bisa disembunyikan jika gen dipaksa ke keadaan dorman. Dia mencoba menghiburnya, berkata bahwa banyak ciri makhluk, seperti telinga kucing atau ekor rubah, justru dianggap menarik. Kata-katanya berhasil. Wajah King Han kembali cerah. Dengan mata berbinar, dia bertanya-tanya ciri apa yang akan dia dapatkan dari Raja Ubur-Ubur. Dan apakah dia akan menjadi lebih cantik? Dengan antusias, dia mengangkat ponselnya dan menunjukkan gambar ubur-ubur biru tua. Bertanya apakah Lin Jijin menganggapnya indah? Lin Jijin mendekat sangat dekat, membuatnya tersipu. Lalu berkata pelan bahwa meskipun ubur-ubur itu cantik, tetap kecantikannya tidak sebanding dengan dirinya. Pembicaraan pun berlanjut. King Han menjelaskan bahwa gurunya merekam video itu dengan menyelam ribuan meter ke laut dalam tanpa perlindungan. Lin Jijin memperkirakan, untuk menahan tekanan sebesar itu, tubuh Ma Dongji setidaknya telah mencapai tingkat langka. King Han bertanya-tanya apakah dia sendiri bisa mencapai tingkat setinggi itu. Dengan penuh keyakinan, Lin Jijin meyakinkannya bahwa dengan kompabilitas 21%, mencapai tingkat langka atau bahkan epik bukan hal mustahil. Namun King Han tetap realistis. Kompabilitas saja tidak cukup. Dia membutuhkan sumber daya evolusi dalam jumlah besar. Mendengar itu Lin Jijin mengacungkan jempol dan membuat janji tegas. Dia mengatakan agar dia tidak mengkhawatirkan sumber daya. Dia akan bekerja keras, menghasilkan uang, dan menyediakan apapun yang dia butuhkan. Tersentuh oleh tekadnya, sikap King Han berubah menjadi lebih menggoda dan main-main. Dia berlutut di atas tempat tidur, berkata bahwa dia harus menyenangkan pelindung barunya yang kaya. Dia mengambil 2 pasang stoking. Wajahnya memerah saat bertanya warna mana yang dia sukai. Hitam atau kuning tai? Lin Jijin menjawab bahwa dia menyukai keduanya. Untuk memuaskannya, dia mengenakan stoking hitam di satu kaki dan putih di kaki lainnya. Melihat pemandangan itu, Lin Jijin berpikir bahwa meskipun kombinasinya sedikit aneh, dia jelas bisa menikmatinya.